Topik wawancara pagi ini pendengar, dan topik pertama ini terkait dengan kuota haji untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi setelah 2 tahun terhenti begitu ya pendengar keberangkatan haji akibat pandemi COVID-19, tahun ini pendengar para jemaah haji ini diberi kesempatan begitu ya untuk kembali melakukan ibadah haji ya atau naik haji yang istilah lebih familiar lagi pendengar. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mendapat kuota begitu ya untuk keberangkatan haji tahun ini. Kita akan mengetahui berapa jumlah atau berapa banyak kuota haji untuk tahun 2022 khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagaimana tahapan-tahapannya saat ini, dan juga apakah ada aturan khusus begitu untuk keberangkatan haji tahun ini pendengar. Kita akan berbincangkan dengan Pak Husein Anwar, Kepala Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Husein. Selamat pagi Bu Karolin. Ya. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik-baik ya. Oke, Pak Husein, ini kita pendengar Pro 1 RRIND ingin mengetahui ya bagaimana kuota haji untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 ini. Berapa nih kuota untuk NTT tahun ini Pak Husein? Alhamdulillah NTT kuota ada 303 orang, ditambah dengan 2 petugas haji daerah menjadi 305 orang. Yang sebelumnya itu 663 ditambah petugas haji 668. Oke. Jadi kira-kira 48% dari total kuota haji yang waktu normalnya. Oke, jadi untuk waktu normal itu ada 663 begitu ya? Iya Bu. Oke, tapi karena dikurangi begitu ya, sehingga hanya 303 begitu untuk kuota NTT ya? Iya, bukan hanya untuk NTT tapi untuk seluruh Indonesia. Kita mendapatkan kuota dari Arab Saudi hanya 100.051 orang. Kira-kira apa alasannya itu sampai ada pengurangan dari Arab Saudi, Pak Husein? Pertimbangannya Itu tentu apa itu? alasan karena masih ada pandemi, diwaspadai jangan sampai dengan padatnya jemaah berada di Arab Saudi akan menimbulkan pencemaran atau virus merebak di Arab Saudi, dikhawatirkan seperti itu. Sehingga syarat usia juga menjadi pertimbangan. Arab Saudi telah menetapkan 65 ke atas itu tidak diperkenakan untuk diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Gitu. Oke, jadi ini karena masih dalam masa pandemi ya, jadi masih harus dibatasi begitu, hanya 48% dari jumlah normal. Oke, Pak Husein, selanjutnya ini untuk wilayah NTT 303 ini semua kabupaten ya sudah masuk begitu dalam jumlah 303 orang ini begitu ya? Kalau kita lihat tidak semua di kabupaten ada perwakilannya. Ada kurang lebih ada 6 kabupaten yang tidak memperoleh kuota haji. Itu kenapa itu mereka tidak memperoleh kuota haji, Pak Husein? Karena tidak ada jemaahnya. Kita pakai sistem kuota provinsi. Jadi kita rebut kuota provinsi, tidak ada kuota kabupaten. Kalau nanti kita pakai kabupaten lebih parah lagi, pasti banyak lebih banyak ya? Tidak ada gitu. Oke, itu kalau kuota kabupaten mekanismenya seperti apa itu? Sebenarnya dihitung dengan sistem yang dipakai kabupaten, tetapi karena kita jumlahnya sedikit sangat terbatas, justru menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan nanti. Maka banyak kabupaten yang tidak mendapatkan kuota haji lantaran didominasi oleh kabupaten lain. Oke, jadi karena itu kami hanya buka satu pintu pusatnya, yaitu di tingkat provinsi kuotanya. Oke, itu sesuai dengan urutan dalam daftar tunggu di tingkat provinsi begitu ya Pak Husein? Iya Bu, sesuai nomor porsinya. Dan tidak ada sedikit pun untuk bisa melompat atau turun dari porsi itu. Dan diurutkan sesuai dengan nomor urut kacang. Itu istilah nomor urut kacang. Nomor urut jadi kacang, itu maksudnya bagaimana lagi tuh istilah itu tuh Pak Husein? Itu misalnya kotanya 100
gitu. Jadi pada saat orang daftar misalnya 100, ada lagi 101, 102, tidak bisa langsung 134 naik menjadi 102, 103 gitu. Jadi dia diurutkan berdasarkan urutan nomor urutnya gitu. Oke, baik. Nah ini untuk tahapan-tahapannya begitu ya sebelum keberangkatan para jemaah haji asal Provinsi NTT. Nah ini sudah berada di tahap mana ini Pak Husein? Boleh disampaikan juga silakan. Baik Bu, jemaah haji sekarang lagi standby untuk menyelesaikan vaksinasi meningitisnya, termasuk pemeriksaan kesehatan kedua atau kesehatan lengkap. Kemudian mereka juga mempersiapkan fisik, mental untuk siap-siap diberangkatkan karena ini masih masa pandemi sehingga protokol kesehatan pun harus diperhatikan secara ketat. Oke, jadi sudah cek kesehatan ya. Ini di masing-masing kabupaten begitu ya untuk vaksin meningitis, cek kesehatan, kesiapan mental. Ini di masing-masing kabupaten. Oke, untuk kesiapan mental ini biasanya pembekalan apa ini yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama ini untuk para jemaah haji, calon jemaah haji? Iya, hampir setiap minggu mereka diberikan semacam penguatan-penguatan mental oleh pembimbing haji. Ada istilahnya manasik haji yang sudah dicanangkan di Provinsi NTT untuk haji itu sepanjang tahun. Jadi hampir setiap minggu para jamaah calon haji, baik calon tahun ini maupun calon tahun akan datang, tetap diberikan bimbingan. Bimbingan terdiri dari bimbingan secara agama, fikih, juga secara mental. Oke, jadi mereka harus siap ya, tidak hanya fisik tapi mental juga harus siap ini. Apalagi masih di tengah pandemi, kecemasan ini tentu masih ada begitu ya Pak Husein ya. Jadi harus diberi penguatan-penguatan ya dalam manasik haji tersebut begitu ya. Oke, Pak Husein ini boleh diinformasikan juga ini kan masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Apakah aturan-aturannya ini ada yang berubah begitu untuk keberangkatan haji kali ini atau seperti apa nih? Aturan khusus ya untuk keberangkatan haji kali ini seperti apa nih Pak Husein? Iya betul Bu, sepertinya perubahannya jauh sekali terkait dengan prokes ini untuk kesehatan. Karena selain tadi dipertimbangkan dengan vaksinasi, wajibnya itu 2 kali vaksin. Bisa juga ditambah booster. Dan pada saat keberangkatan H-3 hari atau 3 kali 24 jam mereka harus PCR. Dan PCR ini menjadi pembahasan kita, mungkin nanti akan dipusatkan di asrama haji Kupang bagi mereka yang terbang melalui Kupang. Sedangkan bagi jemaah haji seperti di Manggarai Barat dan daratan Sumba, mereka di daerah masing-masing melakukan PCR. Yang penting PCR-nya tidak kurang dari 3 kali 24 jam, yaitu 72 jam. Itu saja ya. Kalau untuk usia misalnya apakah ada perubahan begitu misalnya untuk lansia semacam itu? Usia juga menjadi kecemasan semua jemaah haji di Indonesia ini. Karena masih krisis, masih pandemi, maka usia yang ditetapkan ini bukan oleh pemerintah Indonesia, tapi ditetapkan langsung oleh pemerintah Arab Saudi yang menghendaki usia yang boleh diberangkatkan 65 ke bawah. Jadi 64 ke bawah diperkenankan masih boleh ya untuk naik haji diberangkatkan. Tapi yang 65 ke atas nanti ditunda dulu. Nanti insya Allah ketika ini sudah normal semua, orang-orang tua lansia itu menjadi prioritas tahun depan. Tahun depan lansia menjadi prioritas begitu ya? Menjadi prioritas. Iya. Alasannya apa itu harus diprioritaskan itu Pak Husein? Iya, kalau melihat antrian panjang ini banyak sekali orang-orang tua sudah lansia yang cukup banyak jumlahnya. Dan ini pemerintah tidak diam, harus diutamakan mereka karena uzur tua tadi. Karena kalau semakin tua pelaksanaan ibadah haji yang cukup berat ini cukup merepotkan jemaah itu sendiri. Selain karena ketuaannya mungkin sudah pikun,
Tidak kurang kurang cerdas lagi dalam memperhitungkan sesuatu dalam perjalanan maupun ketika mereka melaksanakan ibadah di Mekah. Ya. Nah, itu berarti persiapan untuk mereka juga harus lebih ekstra lagi begitu ya Pak Hussein ya untuk para lansia nantinya ini. Mereka juga harus di ekstra kawal oleh petugas haji yang dipercayakan oleh pemerintah. Itu dari 2 petugas bisa lebih begitu ya kalau untuk lansia atau? Iya, ada banyak petugas. Ada namanya petugas kloter. Petugas kloter itu terdiri dari 2 orang. Itu dari hasil seleksi Kementerian Agama. Kemudian 3 orangnya dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi ada tim dokternya, ada tim medisnya, yang lain yang bergabung dalam kelompok terbang. Kloter itu kelompok terbang. Jadi kebetulan kita masih satu kelompok terbang. Maka petugas yang ada di dalam ada 5 orang itu. Oke, Pak. Jadi kita sudah tahu begitu ya, ada syarat-syarat khusus juga, aturan-aturan terbaru, terutama terkait dengan protokol kesehatan untuk keberangkatan haji kali ini begitu ya, Pak Hussein. Nah, Pak Hussein ini kalau boleh tahu untuk provinsi NTT yang masuk dalam daftar tunggu ada berapa banyak ini untuk jemaah haji kita ini? Iya, untuk sementara posisinya 14.300-an. Itu artinya bahwa masa tunggu untuk jemaah haji NTT kurang lebih 22 tahun. 22 tahun ya, dan ini sebagian besarnya ada para lansia tadi begitu ya yang Anda katakan. Lansia, betul Bu. Ya, ini juga yang kita khawatirkan, semakin hari kan semakin tua. Jadi perlu menjadi prioritas untuk kedepannya mereka yang diutamakan. Gitu. Oke, tapi untuk setelah 2022 ini, walaupun masih banyak ini yang masuk dalam daftar tunggu, pendaftaran haji ini masih tetap dibuka begitu ya Pak Hussein? Masih tetap terbuka Bu, bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, orang boleh mendaftar haji ketika dia sudah berumur 12 tahun. Oke. Nanti pada umur 18 tahun baru dia boleh melaksanakan haji sepanjang itu sudah masuk kuota keberangkatan gitu. Oke, jadi 12 tahun sudah boleh mendaftar ya, tapi berangkatnya tunggu 18 tahun dulu itu ya. 22 tahun. 22 tahun. Oke, jadi harus menunggu cukup lama juga. Nah, ini kalau untuk mungkin ada pendengar kita ya, masyarakat Provinsi NTT yang ingin mendaftar haji tapi belum tahu ini ya mekanismenya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan juga termasuk biaya pendaftaran. Apakah ada perubahan juga? Bisa disampaikan juga nih Pak Hussein. Iya, baik Bu. Untuk sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian tetap membuka pendaftaran haji. Syaratnya sangat ringan sebenarnya, cukup dengan KTP atau dengan KK, itu sudah cukup untuk bisa kita daftarkan di Kementerian Agama. Dari formulir itu nanti kita bisa bawa ke bank-bank penerima setoran awal jemaah haji. Dan untuk saat ini belum ada ketentuan untuk kedepannya. Tapi kita masih pakai yang lama, 25 juta store awal. Oke, store awal 25 juta. Store awal. Iya. Oke, sebenarnya total biayanya berapa itu kalau untuk keberangkatan haji? Saat ini ada 45 jutaan. 45 juta. Yang kalau kemarin kan 47 sebelum pandemi. Jadi sekarang 37, sekarang 45. Oh, lebih mahal lagi ya? Naik ya harganya ya? Biasanya yang menjadi store awal itu separuh dari jumlah itu. Jumlah tersebut. Oke, baik Pak Hussein, terima kasih untuk informasinya ya bersama Pro 1 pagi ini Pak Hussein. Oke, salam sehat selalu Pak Hussein. Wassalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.